kami ucapkan selamat bergabung yang terhormat Ascot Profesor John Adler, MSI, Ketua Prodi D3 Teknik Komputer, Sekretaris Prodi S1 Teknik Komputer, dan Koordinator Lab Fisika Unicom. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Terima kasih juga untuk seluruh peserta Selfcad yang sudah hadir di pagi hari ini. Dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Rifki Ananda yang tentunya akan memandu acara webinar ini hingga sampai selesai nanti. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Yayasan Cintai Diri Indonesia. Jadi, pada kesempatan ini, Yayasan Love Yourself Indonesia atau LYS mengadakan webinar Love Yourself Goes to Campus dengan mengangkat tema kesehatan mental yang berkolaborasi dengan berbagai kampus. Nah, salah satunya Universitas Komputer Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tetapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan, sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan. Serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Nah, baiklah, sekian dari perkenalan Love Yourself Indonesia. Ya, sepertinya para kakak-kakak peserta mungkin ada yang beberapa udah mengenalin Love Yourself Indonesia ya. Nah, selanjutnya saya akan baik teman-teman semuanya. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi yang kami hormati Bapak Ascot Profesor John Adler, MSI. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Rifki Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya Bu Siti Fatimah ya. Ini sebuah terobosan yang bagus juga nih buat mahasiswa saya. Karena sejak 2020 nih Prodi D3 itu sudah misahkan jadi di S1. Jadi kita bikin acara sendiri dan alhamdulillah ini terobosan pertama lah bagi salah satu dosen kami, meskipun dosen LB, tapi saya anggap Ibu Siti Fatimah sebagai dosen yang udah lama ngajar. Terima kasih banyak Bu, ini pembekalan yang bagus ini buat mahasiswa, apalagi Rifki ini termasuk mahasiswa bimbingan proyek akhirnya nanti ya. Nanti dia akan melanjutkan dengan penelitian-penelitian dan ini masih proses.
Ya, saya sangat tertarik ini ada ternyata Ibu Siti ini tidak hanya jago komunikasi ya, dia punya yayasan juga. Alhamdulillah Bu, ketua yayasannya mungkin Ibu ya. Iya. Ya, oke. Jadi terima kasih juga nih mahasiswa saya, mudah-mudahan ini salah satu poin akreditasi yang saya inginkan untuk kita ajukan mungkin tahun-tahun depan bahwa ada kegiatan seperti webinar ini diadakan di salah satu mata kuliah. Poinnya sangat besar ya, karena ini yang diminta akreditasi sekarang itu kan bukan BAN-PT lagi, Bu. Akreditasi itu sekarang yang terbaru adalah pakai lembaga akreditasi mandiri. Untuk teknik komputer kita pakai LAM Infocom. Salah satu LAM Infocom adalah berapa output, ya berapa keluarannya. Jadi alumni ini dilibatkan dalam hal-hal seperti ini itu udah poinnya sangat bagus. Saya sangat apresiasi ini ada kegiatan seperti ini. Cuma kalau saya lihat di sini judulnya adalah disampaikan oleh Ibu Fatimah Azhara mungkin ya. Mau saya salah ya. Jadi temanya tentang self care gitu kan. Saya tertarik dengan judul self care. Self itu kan pribadi ya Bu ya. Care itu peduli. Jadi kayak peduli pribadi beda dengan peduli lindungi, beda ya Bu ya. Dilindungi. Jadi kalau saya lihat di Google barusan self care adalah tindakan yang dilakukan untuk fisik, emosi, relasi, mungkin juga profesional, edukasi dan untuk beberapa orang merupakan kesejahteraan spiritual yang mencerminkan cara kita menjaga diri sendiri pada tingkat paling mendasar. Jadi self care itu menurut seorang pakarnya adalah poinnya adalah hidup yang seimbang. Nih saya kutip barusan, ya saya lihat ini poin-poinnya sangat bagus juga nih ya. Bagaimana mahasiswa saya nanti mengatur emosi, ya kan Bu ya, mengatur fisik, gitu kan, mengatur relasi dan relasi ini penting Bu, komunikasi. Karena saya selalu bilang ke mahasiswa saya, alumni-alumni bahwa pembekalannya adalah kalian tidak diminta IPK-nya 4,00, 3,9, tepat waktu, bukan. Yang pertama nilai adalah komunikasi. Makanya kita buka mata kuliah baru oleh Ibu Siti Fatimah. Ini mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya bagi para peserta sebanyak 33 orang nih. Sangat saya apresiasi. Untuk itu webinar pertama, seri pertama ini yang bukan terakhir lagi ya, dengan resmi saya buka. Ya, semoga dapat menambah wawasan baru bagi mahasiswa dan para peserta webinar hari ini. Terima kasih. Saya akhiri pembukaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak John. Ya, Bu Siti. Terima kasih banyak kepada Pak Jonandra atas sambutannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita juga kedatangan Ines Kosmetik nih yang sangat bagus banget di Indonesia. Langsung saja kepada Ines Kosmetik, dipersilakan. Halo Perma. Rifki, coba dibaca dulu di kolom chat ya. Baik, mungkin belum datang ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelum dimulai acaranya, saya akan memperkenalkan narasumber kita di pagi hari ini, yang bernama Fatimah Zahra, MPSI, psikolog, yang merupakan permateri kita di pagi hari ini. Halo Fatimah, apa kabar? Halo. Halo, alhamdulillah baik. Baik Kak Fatimah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Kak Fatimah terlebih dahulu ya. Jadi Kak Fatimah bernama lengkap Fatimah Azhara, MPSI psikolog. Iya, benar. Nah, seperti ini. Baik. Kak Fatimah merupakan lulusan S1 dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan psikologi, dan S2 jurusan Magister Psikologi Profesi di Universitas Malang, Muhammadiyah Malang. Wah, kerennya Kak Fatimah lulusan S1 dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan psikolog, dan juga lulusan S2 jurusan Magister Psikolog Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, Kak Fatimah juga sering mengisi acara seminar, training, dan beberapa pengalaman kerja. Daripada berlama-lama lagi, langsung saja Kak Fatimah Zahra dipersilakan.
Oh, oke. Terima kasih atas perkenalannya ya, Rifki. Terima kasih juga untuk Teh Sifat, selaku dosen mata kuliahnya, dan juga terima kasih kepada ketua jurusan yang tadi sudah menjelaskan sedikit mengenai self-care, Bapak John Adler. Oke, terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kalau gitu mungkin langsung aja saya langsung masuk ke penjelasan mengenai self-care. Di sini saya akan share screen untuk materi hari ini. Oke. Di sini udah kelihatan belum untuk Sudah ada. slide-nya? Udah terlihat ya? Jadi di sini kita membahas mengenai self-care. Penting nggak sih self-care ini gitu kan? Nah, ngomong-ngomongin soal penting atau enggak, kita kenalan sedikit dengan saya. Tadi sudah dijelaskan sedikit sama Rifki. Nah, di sini saya memberitahukan lah kalau misalnya nanti ada butuh atau mungkin setelah ada kegiatan butuh konseling atau pertanyaan lebih lanjut mengenai self-care yang nggak bisa tanya di sini, bisa hubungi saya di sini. Ada nomor WhatsApp dan Instagram, termasuk di Love Yourself Indonesia untuk mencari saya. Oke, langsung kita jelaskin ya. Self-care ini apa gitu. Nah, self-care itu adalah sesuatu. Bentar. Nah, jadi self-care itu sebenarnya adalah apa yang dilakukan seseorang buat meningkatkan rasa kesejahteraan subjektif diri kita. Kalau anak psikologi gitu mungkin udah sering banget dengar yang namanya subjective well-being gitu. Nah, jadi self-care ini adalah sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan rasa subjective well-being itu atau kesejahteraan subjektif kita. Jadi gimana kita bisa memperoleh kehidupan yang positif daripada negatif. Jadi apa yang kita lakukan supaya kita nih bisa nih hidup itu positif, bukan negatif aja gitu. Nah, itu menurut Pincus. Nah, kalau biasanya kita tuh kalau udah dengar self-care gitu kan ya, mikirnya kayak, oke, saya self-care dengan cara healing, mau jalan-jalan ke pantai, mau shopping ke mall, belanja, ngabisin uang, terus mungkin buka-buka Shopee, kayak gitu. Mungkin itu bagian dari self-care, tapi self-care itu nggak melulu tentang itu gitu loh. Ada banyak kegiatan lain yang bisa masuk ke dalam self-care. Cara-cara yang bisa kita gunakan untuk self-care, nggak cuman rekreasi atau kayak cuman jalan-jalan atau shopping gitu aja. Jadi yang bisa masuk ke self-care ini tuh banyak kegiatan, bervariasi. Misalnya pekerjaan intrapersonal yang berkaitan sama diri kita sendiri. Terus dukungan interpersonal dari orang-orang sekitar kita. Terus pengembangan. Pengembangan di sini gimana kita mengembangkan diri. Misal kayak hari ini nih, di sini kalian ikut webinar ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk self-care kalian, kepedulian kalian untuk diri kalian sendiri dengan mengembangkan pengetahuan kalian gitu. Terus selain itu ada juga dukungan profesional di mana misalnya kayak ketika ngerasa nggak baik-baik aja nih secara psikologis, datanglah ke psikolog kayak gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk dari self care. Dan selain itu juga ada aktivitas fisik atau rekreasi yang seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya gitu. Oke, jadi kesimpulannya self care itu adalah memberikan perhatian yang memadai pada kesehatan fisik dan psikologis diri. Nah, biasanya mengacu pada aktivitas dan rutinitas yang dilakukan secara teratur untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, yang namanya self-care ini harus dilakukan secara teratur supaya kita bisa dapat hasil yang benar-benar maksimal, sehingga kita bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan mental kita. Jadi, kita bisa benar-benar baik-baik aja gitu dengan melakukan si self-care ini. Oke. Nah, di sini nih biasanya mungkin kalian kayak mikir kan kayak oke,
memperhatikan diri sendiri. Emang ada waktu gitu buat kita memperhatikan diri sendiri. Padahal kalau mahasiswa kayak tugas tuh banyak, sibuk, gak ada waktu buat diri sendiri lah. Orang waktunya sehari aja kurang buat bikin tugas, kurang buat bikin makalah, kayak bener-bener kayak udah waktu 24 jam tuh gak cukup, bisa nambah waktu lagi nggak sih? Kayak gitu, ngerasa sibuk yang bener-bener sibuk banget gitu. Terus mungkin juga kayak mikir, nggak mungkin bisa, ribet, pasti udah banyak apa yang harus dikerjain, masih terus cara-cara self-care-nya ribet, udah nggak mungkin bisa dilakukan. Atau mungkin mikirnya kayak, alah mau self-care-an juga paling nggak ada efeknya buat aku, kayak gitu. Kayak itu mungkin banget hal-hal yang sering dipikirin sama orang-orang gitu. Atau misalnya nih kayak di rumah banyak orang yang tinggal bareng gitu. Saya di rumah ada orang tua, ada saudara, akhirnya nggak bisa fokus ke diri sendiri karena masih banyak orang yang harus diurusin nih. Misalnya ada neneknya juga, ada siapa, eee, nggak bisa fokus ke diriku sendiri karena aku masih harus ngurusin si ini si ini si ini si ini si ini. Jadi nggak mungkin lah aku bisa self-care. Terus mungkin juga mikir, yang namanya self-care tuh butuh duit banyak gitu, baru bisa self-care, baru bisa kita meningkatkan kesejahteraan mental kita gitu. Nah, padahal pikiran-pikiran kayak gitu tuh, sebenarnya nggak bener sama sekali. Nah, padahal omongan-omongan atau pikiran-pikiran yang tadi tuh kayak berkebalikan dengan, manfaat dari self-care itu sendiri. Misal nih, kalau kita udah ngelakuin self-care, biasanya kita tuh malah bisa ngerjain pekerjaan kita dengan lebih cepat loh, lebih fokus dan akhirnya kita nggak capek. Kebalikan dari kayak ngerasa sibuk, akhirnya nggak ada waktu buat self-care. Padahal kalau kita self-care, kita tuh bisa malah menyelesaikan pekerjaan kita tuh bisa lebih cepat. Karena kita bisa lebih fokus dan nggak terasa lelah. Misal nih, contoh gitu kan, kita punya tugas makalah. Nah, kita udah nyiapin nih, makalah seharian, full, nggak selesai-selesai, kerjain gini kayak nggak dapet inspirasi, udah capek, udah kayak mood-nya nggak bagus, tapi ngerjain terus lah seharian lah, akhirnya selesai si tugas ini. Dengan seadanya karena kita nggak bisa fokus yang bener-bener fokus, tapi kayak bener-bener memaksakan diri, pokoknya harus selesai, kita harus, memaksakan buat fokus, pokoknya, tugas ini harus bener-bener kayak diselesaikan dengan baik gitu. Nah, kita memaksakan diri kita kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nih menyempatkan diri kita untuk self-care, kita peduli sama diri kita, akhirnya kan kayak kita bakalan enjoy dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita juga punya waktu untuk diri, sehingga ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang merupakan tugas kita, misal tadi bikin makalah, akhirnya karena kitanya enjoy, kitanya happy, kitanya tenang gitu kan, sejahtera gitu secara mental, akhirnya waktu ngerjain kita enjoy, kita nggak capek. Terus malah kita akhirnya lebih fokus. Nah, oh oke kayak gini, pikiran kita tuh kayak lebih berfungsi dengan jernih gitu. Jadi akhirnya otomatis akan selesai lebih cepat gitu. Makanya di sini yang namanya self-care itu penting. Bukan cuman kayak ngabisin waktu atau cuman kayak, mentingin diri sendiri, nggak kayak gitu malah sebenarnya, gitu. Oke. Nah, apa sih yang bener-bener membutuhkan self-care sebenarnya? Kayak gitu kan. Kayak, siapa sih yang butuh self-care? Apakah semua orang butuh self-care? Iya, semua orang butuh self-care. Kalau misalnya di sini kayak ada dosen, kayak misalnya Teh Sifat gitu ya, eee, pasti butuh yang namanya self-care, karena nggak mungkin kan, mau menghadapi mahasiswa, menghadapi tugas sebagai pengajar yang numpuk, terus, nggak mempedulikan dirinya sendiri. Ya pasti keteteran sebagai pengajar pun gitu. Mungkin kalau kalian di sini mahasiswa ngerasa, "Wih, enak ya jadi dosen cuman gini gini gini." Ya enggak juga, sebenarnya jadi dosen tugasnya juga banyak dan butuh self-care supaya istilahnya kayak tetap waras dengan pekerjaannya. Nah, di sini murid dan mahasiswa juga sama, dengan tugas yang berjibun, terus juga, masih ada kuliah-kuliah online, terus dengan keterbatasan-keterbatasan, apalagi sekarang semuanya serba online gitu kan. Jadi kayak, nggak bisa maksimal mungkin ngerasanya, atau mungkin jadinya harus disambi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, makin butuh nih self-care, supaya tetap ada pada jalan yang lurus gitu kan. Nah, bahkan tenaga ahli atau profesional kayak misalnya psikolog juga nih, psikolog juga benar-benar butuh yang namanya self-care. Karena kita berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan, permasalahan orang segala macam, dan kita juga mungkin punya masalah sendiri, bisa ngerasa capek, ngerasa lelah. Nah, kita juga butuh nih yang namanya self-care, supaya kita bisa benar-benar maksimal dalam menjalankan pekerjaan kita untuk berkaitan dengan orang lain. Jadi sebenarnya kayak semua orang yang ada di dunia ini butuh yang namanya self-care.
untuk membantu kesejahteraan mental gitu. Istilahnya kayak benar-benar kita tuh bisa enjoy dengan hidup itu kayak gitu. Dan perlu diingat kalau misalnya self care itu bukan sesuatu yang egois. Kita perlu yang namanya self care. Oke. Jadi kalau misalnya kita nggak self care, malah jatuhnya kita nggak bisa ngerjain apa-apa. Jatuhnya kita malah merugikan orang lain. Dengan self care kita bisa menjadi diri kita yang maksimal sehingga orang itu benar-benar apa namanya nggak kacau lah gitu. Jadi kita ketika kita melakukan self care kita bisa fokus, semuanya serba lebih cepat. Selain kita senang, orang-orang di sekitar kita juga otomatis bisa lebih enak gitu di sekitar kita. Mereka enjoy juga di sekitar kita ketika kita sudah bisa self care dan sudah bisa apa namanya kayak membuat diri kita maksimal lah istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada juga aspek-aspek dari self care. Nah, kalau menurutnya si Richard dan kawan-kawannya di tahun 2010 menjelaskan ada 4 aspek yang berkaitan dengan si self care ini. Yang pertama fisik. Oke, di sini kalau misalnya kita fisik itu adalah yang kita pahami kan berarti gerak ya. Jadi di sini adalah menggabungkan aktivitas fisik kita untuk fungsi keseharian kita. Gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang menghasilkan kita memanfaatkan energi kita untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau dengan fungsi keseharian itu artinya kita melakukan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya nih, kita olahraga, kita nyapu, kita ngepel, terus melakukan kegiatan rumah tangga dan lain-lain. Nah, misal untuk kayak gitu, itu adalah salah satu bentuk self care kita dalam fisik. Nah, kegiatan fisik apa aja tuh kayak bebas gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita senang gitu. Kayak beberapa orang mungkin senangnya olahraga, beberapa orang senangnya beres-beres rumah, beberapa orang senangnya kegiatan-kegiatan yang lain kayak gitu. Nah, nggak apa-apa. Terus kita kalau mau self care dalam hal fisik nih, dalam aspek fisik, sebenarnya kita butuh waktu berapa lama sih untuk self care itu? Nah, kalau misalnya intensitas dan durasi itu beda-beda ya, tiap orang bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi bebas aja kita mau menggunakan waktu sebisa kita gitu. Cuman kalau misalnya dari Departemen Kesehatan Amerika disarankan untuk menyisihkan waktu 30 menit per hari untuk melakukan self care dalam hal fisik ini tadi. Jadi 30 menit per hari. Dalam seminggu bisa dilakukan sesering mungkin. Jadi mungkin 3-4 kali seminggu atau mungkin tiap hari malah lebih bagus. Jadi di sini itu adalah rekomendasinya. Cuman kembali lagi ke intensitas dan durasi itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Jadi nggak perlu terpatok gitu. Mungkin kalau misalnya 10 menit udah cukup ngerasanya ya udah nggak apa-apa. Cuman tadi rekomendasinya adalah 30 menit per hari kayak gitu. Terus yang kedua nih sisi psikologis gitu kan. Nah, kalau misalnya sisi psikologis ini berkaitan sama gimana kita mencari bantuan, kita mencari konseling untuk diri kita sendiri. Gitu. Ya, namanya juga psikologis gitu kan ya, berkaitan sama hal-hal yang kejiwaan gitu. Nah, kalau kita care sama diri kita mau untuk meminta bantuan berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Jadi kita nggak perlu malu untuk mencari bantuan terhadap masalah psikologis itu tadi. Nah, ada banyak sebenarnya kalau misalnya kayak layanan psikologis atau layanan profesional itu ada banyak banget layanan yang bisa kalian gapai untuk membantu kalian melakukan self care. Karena sekarang juga layanan psikologis tuh kayak gampang banget diakses di mana-mana, jadi nggak perlu susah-susah nyari atau mahal untuk mencari layanan psikologis yang cocok untuk kita, karena udah gampang banget dicari di mana-mana. Nah, kalau kita udah datengin nih ke profesional gitu ketika kita ngerasa ada masalah, nah itu adalah bentuk kita cinta sama diri kita.
kita peduli nih sama diri kita. Ketika kita hadapin masalah, kita ngerasa kita nggak sanggup, kita datang ke profesional, itu adalah salah satu bentuk self-care yang mungkin masih berat dilakukan oleh banyak orang karena ngerasa kayak apa ya, masih tabu lah untuk nyari psikolog, cari psikiater atau apa untuk ngebantu kalian kan. Padahal hal itu sangat perlu dan itu merupakan salah satu bentuk self care kita ke diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, dengan kita mencari layanan-layanan psikologis kayak misalnya konseling atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan psikologis kayak webinar, seminar atau apa yang berkaitan psikologis atau nge-follow akun yang berkaitan dengan psikologis itu kita bisa membantu diri kita untuk mengembangkan diri supaya kita bisa nih mulai lebih memahami gimana sih cara kita untuk merawat diri kita, gimana sih cara kita untuk care sama diri kita sendiri. Dan akhirnya kita akan jadi sadar nih, oke, saya memiliki batasan sampai di sini. Terus ada beberapa keterbatasan di sekitar kita yang mungkin sampai sini, sehingga akhirnya kita bisa nih memutuskan untuk kayak menentukan lah. Jadi kayak memutuskan, oke, saya mampunya sampai sini. Saya nggak perlu memaksakan diri sampai sini ketika saya tahu hal itu di luar batas saya gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk juga kita care sama diri kita kayak gitu. Dan dengan kita tahu batasan kita itu, kita jadi tahu kapan kita perlu istirahat. Kan kita juga perlu ya istirahat. Kadang kita lupa untuk istirahat sehingga akhirnya ke belakangnya mungkin jadinya nggak maksimal. Kayak gitu. Itu dalam hal psikologis ya. Nah, selanjutnya adalah spiritual. Nah, judulnya spiritual gitu kan ya. Tapi kayak sebenarnya itu kayak nggak cuman agama gitu. Nah, yang dimaksud spiritual itu adalah kayak sense, rasa mengenai tujuan dan makna hidup gitu. Jadi kayak lebih luas gitu. Nah, otomatis yang dicakup juga luas, nggak cuma agama. Oke, di sini agama termasuk ya, ada berbagai agama, semua agama termasuk. Terus keyakinan-keyakinan yang ada berkaitan dengan spiritual atau keyakinan-keyakinan lain, nah itu juga bisa masuk dalam hal spiritual. Nah, selain itu juga beberapa perilaku mungkin kayak misalnya kita pernah tahu yoga atau meditasi atau apa. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk spiritual. Selain itu dengan kita berterima kasih ke diri kita juga hal itu termasuk spiritual. Kadang kita lupa nih kalau misalnya kita tuh udah usaha banget nih untuk menjalankan keseharian kita. Nah, kita udah memaksakan diri kita udah maksimal nih, tapi kita nggak pernah nih kayak menghargai diri kita sendiri. Nah, dengan kita self care, kita perlu nih kayak menghargai diri kita sendiri. Jadi kita berterima kasih nih sama diri kita yang udah berusaha selama ini. Nah, itu juga bisa termasuk dalam bagian aspek spiritual. Nah, aspek spiritual ini bisa dibilang berperannya positif banget sama kualitas hidup kita gitu kan. Dan akhirnya ketika hidup kita berkualitas, kita juga akhirnya sejahtera secara mental dan juga secara fisik. Dan setelah itu kita juga akhirnya memiliki kesadaran diri berkaitan dengan apa yang ada dalam diri kita. Nah, gitu. Nah, yang terakhir ini berkaitan sama support. Nah, kalau berkaitan sama support itu dukungan gitu kan ya. Jadi hubungan dan interaksi sama sistem pendukung yang ada di sekitar kita. Jadi kayak hubungan dan interaksi yang positif yang bisa menjadi pendukung kita baik dalam bentuk dukungan profesional maupun dukungan secara pribadi. Nah, dukungan profesional tuh kayak gimana sih? Apa sama kayak tadi misalnya ke psikologis, terus harus ke psikolog gitu? Nah, dukungan profesional tuh nggak cuma kayak gitu. Kita juga bisa dapat dukungan profesional dari teman-teman sebaya kita yang mungkin dalam pekerjaan yang sama gitu kan, kayak kolega di tempat kerja atau di tempat kuliah, teman-teman yang bersama. Nah, dukungan-dukungan dari mereka itu juga termasuk dukungan profesional yang karena searah nih sama kita atau mungkin supervisor kita atau mungkin dosen kita. Terus juga bisa jadi kayak kita melanjutkan pendidikan kita. Itu juga salah satu bentuk dukungan apa namanya untuk bikin kita bisa self care kayak gitu. Jadi kita melanjutkan
pendidikan kita supaya kita bisa mendapatkan support dari pendidikan kita itu tadi. Itu tadi yang berkaitan sama profesional. Sedangkan ya namanya dukungan tuh nggak cuman dari profesional aja kan. Pribadi kita juga pasti banyak yang mendukung. Kayak misalnya kita punya sahabat dekat. Nah, sahabat dekat kita itu bisa menjadi salah satu support system kita ketika kita mungkin lagi butuh bantuan. Nah, itu bisa juga. Terus bisa juga dengan pasangan, baik mungkin pacar, atau mungkin temen dekat yang masih belum jadian, atau mungkin kalau sudah menikah, istri, kayak gitu. Nah, dukungan dari pasangan itu juga penting untuk kita bisa mencapai self-care itu, bagian-bagian dari self-care itu. Selain itu, keluarga juga salah satu pendukung yang penting banget buat kita, karena biasanya keluarga itu menjadi salah satu support system terkuat dan terlama kita, karena kita dari kecil sudah bersama mereka, kayak gitu. Itu adalah kayak beberapa aspek yang berkaitan dengan self-care. Gimana sih kita bisa membentuk self-care itu? Nah, tadi ada 4 aspek itu, psikologis, spiritual, dan support. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, ini manfaat dari self-care gitu kan. Dari tadi kayak ngomongin pentingnya self-care, tapi kita nggak mencegah, nggak menyebutkan apa aja sih sebenarnya self-care ini tadi. Manfaatnya secara spesifik gitu kan. Nah, di sini bisa dilihat ada tips gitu. Penting untuk kesejahteraan kita sendiri. Jadi self-care itu penting untuk kesejahteraan kita sendiri. Semua pekerjaan kita akan lebih baik jika kita sehat secara psikis dan fisik. Nah, kenapa sih kita penting? Kenapa nih kita penting untuk mensejahterakan diri kita sendiri? Kenapa harus mensejahterakan diri kita sendiri? Karena ibaratnya kalau misalnya kita nggak sejahtera, orang-orang di sekitar kita juga nggak akan sejahtera. Ibaratnya gitu, misalnya nih kalian udah kelelahan emosional nih, salah satu contohnya gitu ya, kayak kelelahan emosional. Itu berkaitan bikin kita kayak gampang ngerasa apa ya, kayak apa ya, gampang tersinggung gitu loh. Nah, kalau kitanya gampang tersinggung karena kita kelelahan, senggol bacok gitu. Nah, orang sekitar kita kan juga akhirnya ikut kena kayak gitu. Makanya penting nih kita buat mensejahterakan diri kita supaya kita bisa mengontrol hal-hal itu sehingga orang sekitar kita juga nggak kena dampaknya dari kita. Jadi ibaratnya mungkin kalian pernah atau sering banget denger yang kayak menuhin gelas dulu baru kita bisa ngasih ke orang lain. Nah, maksudnya sama kayak gitu lah untuk secara singkatnya kayak gitu. Nah, manfaatnya yang pertama mengurangi stres nih. Pasti kan dengan kita bisa self-care otomatis kita bisa mengatur nih apa-apa yang ada di diri kita sehingga kita bisa juga memilah-milah permasalahan kita sehingga bisa mengurangi tingkat stres kita. Terus kalau misalnya kita juga sehat baik secara fisik maupun mental, otomatis kita bisa berpikir secara lebih logis, lebih masuk akal sehingga ketika kita berhadapan sama masalah kita nggak kacau balau, kita bisa menyelesaikannya dengan logika kita, dengan apa yang dengan lebih fresh sehingga akhirnya otomatis stresnya akan berkurang. Terus berkaitan sama juga work life balance, di mana kehidupan sama pekerjaan seimbang. Karena kadang gitu ya kalau kita nggak self care, nah kita akhirnya berpikiran atau berfokus untuk fokus kerja, nggak ada mikirin kehidupannya sehingga nggak seimbang. Nah, oke, bisa di-mute dulu. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi ya kayak kerja, kebablasan. Akhirnya nggak seimbang. Nah, ini nyambung banget sama yang di sampingnya ya, mencegah burnout. Mungkin pernah tahu burnout? Burnout itu adalah kelelahan kerja. Makanya ini penting banget nih untuk menyeimbangkan kerja dengan kehidupan sehingga kita akhirnya nggak sampai ke burnout gitu untuk jauhnya gitu. Oke. Mungkin untuk Mbak Novianti Hairunisa Nabila bisa di-mute. Nah,
Oke, jadi di sini tadi adalah work life balance, di mana kita akhirnya pekerjaan kita bisa seimbang sama kehidupan kita. Jadi kita bisa menyeimbangkan hidup lah. Kalau misalnya cuma hidup di salah satu kan akhirnya nggak seimbang, otomatis kehidupan kita juga nggak akan seimbang. Terus yang ketiga, meningkatkan kesehatan. Ini baik secara fisik maupun mental ya, karena tadi udah jelas juga apa yang dilakukan untuk melakukan self care tuh kayak hal-hal yang kayak gimana lah. Tadi gambaran umumnya kan udah ada nih, berkaitan dengan meningkatkan kesehatan kayak tadi olahraga, ada profesional. Nah, kayak gitu. Itu berkaitan dengan manfaat dalam hal meningkatkan kesehatan. Lalu di sini ada kelelahan emosional. Maksudnya adalah mengurangi kelelahan emosional ya, kayak kurang kata mengurangi gitu. Mengurangi kelelahan emosional. Karena dengan kita self care akhirnya kita jadi lebih tenang, emosi kita lebih stabil dalam menghadapi berbagai hal. Jadi kita lebih bisa mengistirahatkan lah, istilahnya kayak emosi kita jadi stabil sehingga kita nggak kelelahan, nggak senggol bacok gitu. Lalu mencegah burnout. Di sini burnout itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kayak lelah akibat pekerjaan yang terlalu over kayak gitu. Istilahnya kayak mungkin gampangnya kayak gitu. Nah, akhirnya ketika kita sudah bisa self care, kita nggak sampai nih akhirnya mengalami burnout. Kita udah bisa tahu nih batasan kita di sini, kita butuh istirahat, oke, kita butuh self care supaya kita bisa menyeimbangkan diri sampai di sini, baru kita kerja lagi. Jadi kayak berkaitan sama tadi, tahu batas dan keterbatasan. Ketika kita udah bisa self care, kita tahu batas dan keterbatasan kita sehingga kita nggak sampai berlebihan bahkan sampai burnout. Lalu yang terakhir adalah manfaatnya meningkatkan produktivitas. Jadi di sini kita meningkatkan produktivitas karena di sini kita udah bisa menyeimbangkan semuanya sehingga kita tahu nih bisa fokus, bisa mengatur waktu, terus bisa mengatur energi sehingga produktivitas kita meningkat. Kita nggak buang-buang energi yang nggak perlu. Kita bisa produktivitas untuk hal lain juga kalau emang diperlukan. Kayak gitu. Itu adalah manfaat-manfaat dari si self care. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak cara self care tuh ada banyak. Cuman di sini ada beberapa yang saya ambil yang menurut saya penting dan perlu diterapkan dalam keseharian kita setiap harinya gitu. Jadi yang penting-penting, yang paling penting yang saya ambil nih kayak gitu. Yang pertama, luangkan waktu yang cukup untuk diri sendiri. Ketika kita mau mulai self care, otomatis kita juga harus perlu waktu untuk diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan self care. Jadi kita harus benar-benar meluangkan waktu yang cukup untuk diri sendiri untuk self care. Gitu. Karena kalau kita nggak meluangkan waktu atau kita menyambi, misalnya mau self care tapi sambil ngerjain tugas, nah kan kayak nggak berkesinambungan kayak gitu. Makanya kita harus meluangkan waktu yang cukup untuk diri sendiri, mungkin sekitar 10-30 menit yang benar-benar bisa kita luangkan untuk diri kita sendiri. Nah, di situ lakukan hal-hal apa yang Anda sukain. Jadi di sini kamu sukanya apa nih? Nah, butuh apa yang bisa kamu lakukan? Misal mau olahraga, terus misal mau masak, misal mau apa, pokoknya bikin kayak kita enjoy gitu. Jadi istilahnya kayak kita istirahat kayak gitu. Nah, selanjutnya perhatikan diri Anda secara fisik dan spiritual. Jadi di sini kita memperhatikan diri kita, fisik kita, terus spiritual kita dan juga jiwa kita. Jadi kayak merenung lah istilahnya mungkin kayak gitu. Jadi kayak kita memperhatikan ini. Nah, sebenarnya apa sih yang kita butuhkan? Kita udah kayak tahu nih, fisik kita butuhnya olahraga mungkin, ya udah kita olahraga. Mungkin spiritual kita butuh ketenangan, butuh meditasi. Oke, kita meditasi. Mungkin kita butuh ngerasa setelah kita perhatikan diri kita ngerasa kayak kita butuh profesional. Oke, kita ke profesional. Jadi perhatikan diri kita sendiri itu kayak apa yang kita butuhkan. Kayak gitu. Lalu katakan tidak. Di sini berkaitan dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita, hal-hal yang di luar batas kita. Oke, kadang kita memaksakan diri nih, mungkin nggak enakan, kita udah lelah, kita udah nggak bisa melakukan sesuatu, tapi dimintain tolong sesuatu yang mungkin nggak urgent banget gitu. Nah, tapi sungkan, ngomongnya nggak bisa enggak gitu, ya udah iya aja. Akhirnya kita keteteran semua, nggak bisa istirahat, malah capek. Akhirnya belakangnya
berantakan gitu, nggak berurutan kayak gitu. Jadi katakan tidak di saat yang tepat sesuai dengan batas kalian kayak gitu. Jadi nggak memaksakan diri yang berlebihan. Terus jangan mengisolasi diri, mentang-mentang mau self care, terus oke, aku mau menyendiri, saya nggak mau peduli sama orang, saya nggak mau ngurus orang lain mau apa, pokoknya aku mau sendirian. Ya nggak gitu juga gitu loh. Karena di self care juga kita butuh dukungan dari orang lain, jadi kita nggak mengisolasi diri sendiri. Kalau kita mengisolasi diri sendiri, akhirnya kita nggak ada bantuan, nggak ada dukungan dari orang lain, terus kita juga mungkin malah jatuhnya nanti kesepian. Dan yang terakhir itu adalah ingatlah bahwa self care itu adalah hal yang baik. Karena mungkin masih mikir kayak self care itu ngabisin waktu atau apa, atau mungkin egois. Nah, self care itu hal yang baik karena dengan self care akhirnya kalian bisa melakukan hal-hal yang lebih positif dan lebih banyak gitu. Dan kalian bisa terbantu banget untuk lebih fokus mengerjakan sesuatu. Oke. Nah, di sini kadang kita tuh lupa gitu kan. Kadang kita tuh mungkin kerja atau mengerjakan sesuatu kayak terlalu banyak dan akhirnya kita nggak sengaja mengabaikan orang-orang di sekitar kita atau diri kita sendiri gitu karena kita saking banyaknya bekerja gitu. Padahal kita juga banyak hal yang kita kerjakan tapi kita kayak benar-benar kayak apa ya, kayak udah nggak peduli sama sekitar, nggak peduli sama diri, pokoknya harus selesai. Sehingga kadang kita kayak gagal nih mau self care gitu. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kadang kita gagal self care gitu. Nggak usah nyalahin diri, oke, aku nggak bisa self care hari ini, aku gini, nggak usah sampai menyalahkan diri. Karena kalau kita nyalahin diri kan akhirnya malah nggak jadi self care, malah jadi beban untuk diri kita sendiri. Kadang kayak ada konflik, misalnya kayak pekerjaan sama kehidupan tuh kayak terlalu hectic sehingga kita bener-bener nggak bisa self care, terus berantakan terus segala macam. Nah, di keadaan kayak gitu jangan sampai menyalahkan diri sendiri. Ya udah kita mengatur lagi gitu kan. Gimana cara kita untuk bisa balik lagi ke arah yang pas. Yang penting kita tuh sadar gimana kita tuh ngelihat diri kita tahu batasan kita. Terus kalau misalnya kita kegelincir ke satu arah gitu, misalnya kita miring akhirnya nggak self care nih, fokus terlalu kerja gitu. Nah, terus atau mungkin kita terlalu enjoy untuk self care sampai kita nggak kerja, kayak kita miring gitu ke salah satu arah. Nah, akhirnya itu bisa ngerusak keseimbangan kita lah, istilahnya kayak gitu. Nah, kita di situ tuh harus sadar dan harus tahu batasan kita di mana. Jadi bener-bener kayak diarahkan lagi nih, kayak gitu. Dan yang pasti tadi jangan menyalahkan diri sendiri kalau misalnya kita nggak bisa. Kita membiasakan hal ini itu emang agak susah gitu. Butuh waktu dan butuh latihan. Makanya jangan menyalahkan diri sendiri, tapi diusahakan semaksimal mungkin karena pelan-pelan akan menjadi terbiasa. Bahkan kadang kalau misalnya kita udah terbiasa untuk self care, udah nggak perlu meluangkan waktu untuk self care, tapi kayak udah jadi keseharian kita yang namanya self care ini tadi itu. Nah, tujuannya kan kayak gitu. Jadi kita nggak apa ya, nggak bener-bener kayak harus oke, aku harus ini, udah enjoy aja jadi keseharian kayak gitu. Nah, jadi di situ tadi penyampaian materi mengenai self care. Jangan lupa untuk diterapkan di kesehariannya meskipun mungkin membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi bagian dari keseharian kita. Terima kasih, semoga ilmunya tadi itu bermanfaat. Saya kembalikan ke host kita, Rifki. Baik, sekian terima kasih buat Kak Fatima untuk penyampaian materinya. Baik teman-teman, selanjutnya kita juga kedatangan Ines Kosmetik nih yang sangat bagus banget di Indonesia. Langsung saja kepada Ines Kosmetik, dipersilakan. Baik, mungkin masih belum masuk ya. Baik, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab aja ya. Sebelum sesi tanya jawab, saya ingin memberitahukan hadiah dulu. Untuk sesi tanya jawab, saya akan memberikan door prize buat kalian semua yang sering bertanya, sering memberi hadiah. Buat teman-teman yang nanti akan ada beberapa orang yang beruntung yang akan dapat goodie bag dari Ines Kosmetik.
Nah, gak cuma Ines Cosmetics aja nih yang mau bagi-bagi hadiah. Di sini ada kejutan lain juga nih buat teman-teman. Kejutannya adalah mendapatkan 5 voucher untuk 5 orang yang beruntung. Hadiah selanjutnya, peserta yang beruntung akan mendapatkan 2 snack rumah cinta, dan door prize ini akan diberikan kepada kalian yang memberikan pertanyaan terbaik. Nah, nggak hanya menanya aja nih yang mendapatkan hadiah, para peserta lainnya juga yang masih standby mengikuti acara webinar ini akan mendapatkan voucher, akan mendapatkan snack. Wah, makin semangat ya buat ikut acara webinar ini. Baik, semoga kita selalu tetap semangat buat untuk sesi tanya jawab nanti. Ya, semoga dilancarkan lah. Baik, untuk sesi pertanyaan, mungkin ada beberapa dari peserta yang ingin menanyakan tentang self-care tadi. Nah, yang ingin bertanya silakan menyalakan mic-nya, atau yang ingin bertanya silakan chat. Kalau malu-malu dalam on-mic silakan bertanya melalui komentar, dan yang ingin bertanya juga silakan yang malu-malu bisa melalui saya. Baik, sebelum sesi pertanyaan, saya ingin memperkenalkan dulu. Selanjutnya kita juga kedatangan tadi kan Ines Cosmetics nih, yang sangat bagus banget di Indonesia. Langsung saja kepada Ines Cosmetics, dipersilakan. Baik Kak, terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemateri webinar Love Yourself hari ini ya. Yang terhormat juga para panitia serta para peserta webinar Love Yourself hari ini. Bahagia sekali ya Ines diberikan kesempatan di bagian kegiatan webinar hari ini sebagai sponsor. Perkenalkan, saya Irma sebagai perwakilan dari Ines Cosmetics. Untuk next slide boleh Kak? Nah, sebagian besar wanita tentunya ingin memiliki kulit yang cerah maupun ini ya putih ya. Nah, sebesar 82,5% wanita di Indonesia beranggapan bahwa cantik berarti memiliki kulit yang cerah dan glowing. Boleh next slide, Kak? Nah, tagline kami adalah Happiness with Ines, di mana cita-cita kami adalah membuat wanita Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, sehingga menyebarkan energi positifnya kepada orang-orang di sekelilingnya. Next slide boleh, Kak? Nah, Ines Cosmetics ini adalah brand asli Indonesia ya, yang merupakan sebuah brand kosmetik yang sudah memiliki ratusan produk meliputi make up, skincare, dan body care. Nah, berikut adalah produk-produk kami ya Kak ya, seperti yang digambar. Boleh Kak? Nah, Ines ini sudah memiliki sertifikat halal ya, dan sudah terdaftar di BPOM. Jadi aman banget untuk pemakaian produk Ines ya di kegiatan sehari-harinya. Next slide boleh Kak? Nah, kita lagi ada spesial promo nih Kak, yang datangnya dari Pure Gentle Makeup Remover, merupakan pembersih satu langkah ya. Dia bisa untuk membersihkan ini ya, makeup yang ringan nih, kayak eyeshadow, blush on, kayak gitu-gitu ya. Nah, ada juga yang datangnya dari Oil Free Facial Foam, merupakan produk ya untuk kulit normal cenderung ke berminyak, itu sabun muka ya, jadi bisa dipakai setiap hari. Ada juga Lightweight Facial Foam yang merupakan sabun muka untuk kulit normal cenderung ke kering. Untuk next slide boleh Kak? Nah, untuk Ines Cosmetics ini nanti bisa diperoleh ya di e-commerce kesayangan yang ada di Ines Official Shop, yang ada di Shopee, Lazada, JD.ed, Bukalapak, dan masih banyak lagi tentunya ya. Untuk mengetahui katalog-katalog produk kami nanti bisa di-download ya di Play Store, di My Ines, ataupun bisa dikepoin di Instagram, di Twitter, ataupun di YouTube Ines Cosmetics tentunya ya. Untuk next slide boleh Kak? Nah, nanti untuk pembelian minimal 150.000 include di dalamnya Oil Free Facial Foam, Lightweight Facial Foam, sama Pure Gentle Makeup ya. Nanti ada voucher senilai 30% dan ada tambahan free ongkir ke seluruh Indonesia. Untuk caranya gampang banget ya, di situ udah ada nomor WA saya, nanti bisa langsung japri ya ke nomor WA saya tersebut. Untuk next slide boleh Kak? Nah, ada sebuah quote bagus banget ya dari Michelle Plan, bahwa make up bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun make up membantumu mengekspresikan siapa dirimu dari dalam. Nah, untuk semuanya ya nanti bisa ya untuk pemakaian produk Ines ya di kegiatan sehari-harinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum. Kelas lo, bebaskan kulitmu dengan Ines One Step Cleansing Water.
Molecular Michelle membersihkan dan melembabkan kulitmu dalam satu langkah. Ines One Step Cleansing Water. Gak pernah semudah ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Mbak Irma. Nah, sekian gimana nih? Bagus kan untuk dari Ines Kosmetiknya? Baik, selanjutnya kita akan beralih ke sesi pertanyaan jawab. Sepertinya udah ada beberapa dari kalian yang masih penasaran ya. Udah banyak banget nih yang nanya nih. Baik, untuk sesi pertanyaan pertama akan saya bacakan dulu ya. Untuk pertanyaan dari Kak Febriana Novia Putri. Izin bertanya, apakah self-care rewards dan self-love itu termasuk ke dalam self-care? Baik, untuk Kak Fatima, silakan dijawab Kak Fatima. Oke, self reward sama self apa tadi? Self reward dan self love termasuk ke dalam self care. Nah, itu bisa banget masuk ke dalam self care karena kita juga harus memperhatikan diri kita kan. Nah, itu salah satu bentuk kita mencintai diri kita itu adalah dengan kita memperhatikan diri kita. Bisa banget itu menjadi salah satu bentuk self care kita kayak gitu. Kayak misalnya kita udah berhasil melakukan sesuatu, akhirnya kita memberikan reward ke diri kita. Sebenarnya konsepnya sama aja, cuman kayak kebolak-balik. Kalau misalnya tadi kan saya jelasinnya kayak kita membutuhkan sesuatu supaya kayak bisa seimbang gitu. Nah, kadang reward itu kita perlukan supaya kita menyeimbangkan. Jadi memberikan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, itu kan juga self reward termasuk. Misal kita memberikan reward untuk jalan-jalan, untuk belanja sesuatu. Nah, itu juga nggak apa-apa. Itu sih, mungkin apa masih ada yang mau dipertanyakan lagi sama Mbak Febriana? Baik, untuk Mbak Febriana sudah cukup Kak. Yang selanjutnya akan saya bacakan dari Rahma. Apakah perbedaan antara self-care dan self-love? Saya pikir mirip dan banyak persamaannya. Untuk membedakannya bagaimana ya Kak? Apakah secara singkat dan mudahnya bisa saya katakan bahwa self-care adalah bagian dari self-love? Lalu Kak, apakah love language masing-masing orang dapat mempengaruhi self-care yang paling cocok untuk kita? Kalau self-love, lalu Kak, apakah love language masing-masing orang dapat mempengaruhi self-care yang paling cocok untuk kalau self-love like age of service, self-care paling cocok apa ya Kak? Baik, silakan dijawab untuk Kak. Oke, banyak ya langsung kayak pertanyaannya langsung. Nah, tadi kayak misalnya yang menarik dari banyaknya pertanyaan tadi kayak love language bisa mempengaruhi self-care yang paling cocok untuk kita. Kayaknya bisa banget gitu kan, karena love language kita macam-macam nih, tiap orang kan beda-beda gitu. Nah, kayaknya bisa banget, kayak misalnya kita mau ngasih hal-hal yang kita sukai berkaitan sama love language. Tadi kayak misalnya ada dukungan dari orang lain, baik pasangan atau apa. Nah, bisa banget tuh mempengaruhi self care kita kayak gitu. Bisa banget berpengaruh gitu. Nah, kalau misalnya kita self love itu kan berkaitan sama kayak fokus sama perasaan untuk mencintai diri kita gitu kan. Kalau misalnya self care itu lebih ke tindakan kita untuk melakukannya itu. Jadi kalau misalnya self love itu kayak lebih ke gimana kita mencintai diri sendiri, kita menghargai diri sendiri, istilahnya kayak gitu kan. Gimana kita mencintai diri sendiri, sedangkan kalau self care itu adalah lebih ke bentuk tindakan. Karena tadi udah di penjelasannya tadi kan ada kayak kegiatan yang, nah jadi lebih ke bentuk tindakannya langsung kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau berkaitan ya berkaitan aja kayak gitu. Mirip ya mirip, cuman berbeda di soal hal-hal yang kayak lebih ke perasaan sama lebih ke gimana kita mencintai diri sama lebih ke gimana kita memperhatikan diri dalam bentuk tindakannya itu. Sebenarnya kayak gambaran umumnya mungkin akan terlihat mirip.
language-nya act of service. Self-care yang paling cocok apa ya, Kak? Makasih, Kak, atas jawabannya. Nih. Kalau misalnya act of service, bisa dari dukungan-dukungan dari orang sekitar, terus mungkin dengan bantuan-bantuan dari orang sekitar, atau ke profesional juga mungkin bisa. Mungkin hal-hal yang bikin ngerasa diperhatikan gitu kan. Tapi nggak fokus cuman ke love language aja gitu. Kita butuh semuanya, aspek-aspek yang tadi ada 4 itu semuanya perlu. Jadi jangan akhirnya oke, love language-ku ini, berarti aku harus self care dengan love language-ku. Nggak gitu konsepnya gitu. Cuman itu bisa jadi kayak pertimbangan. Tapi apa yang harus dilakukan itu sesuai dengan kesenangan kita, sesuai dengan tadi aspek-aspeknya untuk membentuk si self care ini tadi. Kayak gitu. Jadi jangan terpaku sama love language. Itu hal yang berbeda. Cuman mungkin bisa mempengaruhi, tapi bukan patokannya. Oke, di situ. Jadi itu harus bukan patokannya. Malah kalau mau bikin patokan, yang tadi yang aspek-aspeknya itu tadi yang dijadikan patokan. Atau mungkin kalau ribet memperhatikan aspek-aspeknya tadi, nah tadi yang kayak ada tips lah, istilahnya tips-tips yang harian yang meluangkan waktu apa tadi. Nah itu yang bisa diterapkan. Kayak gitu sih. Oke, saya kembalikan ke Ricky. Baik, terima kasih buat jawabannya, Kak. Ini ada lagi yang ingin bertanya. Dari pertanyaan selanjutnya dari Alia Hubspace. Wah, dari Jambi ya, lumayan jauh juga. Terima kasih buat Alia yang sudah bergabung dalam webinar. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa menghargai diri sendiri dalam melakukan suatu hal yang dimana hal tersebut bagaimana kita untuk bisa menghargai diri sendiri dalam melakukan suatu hal yang dimana tersebut belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan bagaimana cara kita agar dapat menghargai self harm yang kakak karena orang yang sudah sering self harm susah untuk berhenti, Kak. Terima kasih. Baik, Kak. Oke. Cara untuk menghargai diri sendiri itu adalah kita nggak fokus sama hasil. Karena biasanya kita itu fokus ke hasil. Misalnya kita tujuannya adalah sampai E. Kita punya tujuan nih. Prosesnya adalah A, B, C, D supaya bisa sampai ke E. Kita udah fokus, pokoknya tujuannya adalah E aja yang di pikiran kita. Kita udah sampai D dan kita gagal. Apakah kita akan menghargai A, B, C, D-nya tadi ketika kita cuma fokus ke E? Kita nggak bakal menghargai, tapi kita padahal udah prosesnya panjang loh. Kita udah berubah, kita udah melalui A, B, C, D. Cuman emang nggak sampai ke E. Nah, prosesnya itu kita biasanya melupakan itu, sehingga kita akhirnya cuma kayak fokus ke kegagalan itu. Padahal kita sudah berkembang loh, kita udah mengalami berbagai hal, kita udah mendapatkan ilmu baru. Nah, itu yang perlu dihargai, nggak cuma hasil. Jadi, kalau misalnya mau menghargai diri dalam melakukan sesuatu, meskipun sesuatu itu nggak sesuai sama yang kita harapkan, hargailah sih prosesnya tadi. Jadi jangan fokus ke hasil. Oke, kita kecewa karena kita nggak sesuai sama harapan, ya nggak apa-apa, manusiawi kita kecewa. Tapi bukan berarti itu adalah kegagalan yang benar-benar pure kegagalan dan kalian nggak dapat apa-apa dari situ. Jadi lihat nih si prosesnya yang udah dilaluin ini apa aja. Terus untuk menjalani proses itu kalian sudah berkorban apa aja, udah dapat ilmu apa aja selama proses itu yang perlu dilihat. Nggak cuma hasilnya, oke hasilnya gagal, sedih oke, kecewa oke, tapi tetap kita bisa melihat ada manfaat-manfaat hal yang lain. Kita udah bisa sejauh ini gitu loh. Terus ketika mungkin kita gagal, kita terpuruk, kita down, kita bangkit. Nah, bangkitnya itu juga perlu dihargai, karena itu juga benar-benar butuh effort untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa maju lagi, untuk bisa melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Jadi nggak terlalu fokus sama hasil gitu. Tapi kecewa nggak apa-apa, bukan berarti kita nggak boleh kecewa. Kecewa nggak apa-apa, yang namanya manusia ya, pasti ada lah up and down-nya gitu. Cuman hargailah si prosesnya ini tadi. Bahkan beberapa orang menghargai prosesnya itu benar-benar dari hal-hal yang paling kecil, kayak udah dari bangun tidur pun tuh sudah dihargai. Oke, misal mau berangkat kuliah pagi, kita udah kayak
udah bisa bangun pagi, udah bisa mandi pagi sesuai sampai kampus sesuai tepat waktu. Nah, itu kan proses yang benar-benar kita hargai. Kita udah bangkit nih, kita udah mengalahkan rasa ngantuk atau gravitasi kasur supaya kita bisa bangkit berangkat ke kampus misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang perlu dihargai. Nggak semua orang mungkin bisa melakukan itu. Mungkin ada juga orang yang kalah sama si gravitasi kasurnya itu tadi. Jadi lihat si prosesnya, hargai setiap prosesnya, nggak cuman hasil akhirnya kayak gitu. Dan gimana cara kita buat menghindari self harm? Nah, kalau self harm ini mungkin kayak kalau udah kebiasaan susah untuk berhenti. Tapi bukan berarti nggak bisa berhenti. Cuman dilihat dulu nih sebenarnya self harm-nya ini karena apa? Terus seberapa sering? Nah, untuk hal-hal kayak gini sebaiknya akan lebih baik ketika kamu berurusan langsung atau mencari bantuan profesional langsung. Jadi benar-benar bisa diselesaikan, dicarilah solusi bersama-sama. Apa sih sebenarnya yang bikin kamu self harm, alasan kamu, permasalahan kamu apa, terus mungkin membutuhkan terapi untuk mengurangi. Nah, itu butuh informasi yang lebih detail yang mungkin perlu di-share dengan profesional atau mungkin psikolog yang kamu temui nanti. Jadi saya menyarankan di sini untuk menemui profesional. Jadi misalnya psikolog atau psikiater yang ada di sekitar kamu. Karena mungkin kalau misalnya kita mau bahas di sini juga privacy dari mungkin orang yang melakukan self harm itu, entah mungkin itu kamu sendiri atau orang di sekitar kamu. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa saya kembalikan ke Rifki. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Dan ada lagi nih yang ingin bertanya dari Eni dari Jakarta. Wah, terima kasih Eni untuk pertanyaannya dan untuk menghadiri webinarnya. Untuk pertanyaan pertama, apakah kepribadian narsistik itu menandakan memiliki self-care yang baik? Dan untuk pertanyaan kedua, adakah self-care ini diukur berdasarkan skor yang terutama untuk menilai seseorang memiliki gangguan psikologis atau tidak? Dan untuk pertanyaan tiga, sebagian besar pengaruh mindfulness mempengaruhi self-care ya Kak? Terima kasih. Baik Kak, silakan dijawab. Oke, pertanyaannya banyak juga ya di sini. Nah, yang pertama, apakah kepribadian narsistik itu menandakan memiliki self-care yang baik? Belum tentu. Nah, ketika misalnya seseorang mengalami kepribadian narsistik, terutama misalnya udah sampai ke gangguan nih. Nah, berarti di situ ada sesuatu yang mungkin masih salah, entah dalam hal apa. Jadi bukan karena dia memiliki self-care yang baik, terus akhirnya dia jadi narsis, nggak gitu. Jadi lebih mungkin ada hal-hal lain yang lebih berkaitan dengan si kepribadian narsistik itu, bukan karena self-care. Karena self-care itu adalah sesuatu yang baik di mana kita untuk menyeimbangkan. Tapi memang ekstrim kiri dan ekstrim kanan itu nggak baik. Jadi sewajarnya. Jadi bukan gara-gara self-care akhirnya punya kepribadian narsistik. Gitu. Adakah self-care ini diukur gitu kan ya, berkaitan dengan ukur? Ada beberapa kuesioner atau mungkin skala kalau anak psikologi lebih kenal dengan istilah skala untuk menilai seseorang. Biasanya kalau misalnya kita ke psikolog, terus mungkin permasalahannya kayak gitu, mungkin kita akan mendapatkan kuesioner-kuesioner berkaitan dengan si self-care ini. Kayak gitu. Jadi, kita bisa tahu nih tingkat self-care-nya seberapa si orang ini, apakah masih perlu ditingkatkan atau apa. Kayak gitu. Dan mungkin bisa berkaitan dengan permasalahan apa, kayak gitu. Itu bisa diukur kok. Kalau misalnya si self-care ini mau diukur, bisa diukur. Mungkin bisa dikaitkan dengan permasalahan lain, bisa banget. Kayak mungkin permasalahan kayak orang yang nggak bisa seimbang dengan pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Mungkin permasalahannya kayak gitu ya, nggak usah jauh-jauh ke gangguan gitu. Yang lebih jauh mungkin bisa diatur karena self-care memang karena ternyata memang self-care yang kurang ya ditingkatkan self-care-nya. Atau mungkin punya permasalahan kecemasan, akhirnya karena dia nggak pernah memperhatikan dirinya, ya mungkin bisa dibantu dengan self-care. Jadi bisa kok diukur sebenarnya kayak gitu. Cuman nanti tergantung dengan permasalahan yang dihadapi itu apa. Seberapa besar pengaruh mindfulness mempengaruhi self-care? Mindfulness itu bisa dibilang salah satu cara kita untuk self-care.
Gitu. Jadi merupakan bagian dari self care karena self care kan sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah mindfulness dan mungkin mindfulness itu bisa lebih masuk ke wilayah yang berkaitan dengan spiritual tadi di aspek spiritual. Kayak gitu. Oke, mungkin bisa kembali lagi ke Ricky. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya dan masih banyak lagi rupanya pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Laila Sapitri, izin bertanya, bagaimana cara penerapkan self care? Baik, terima kasih Kak. Oke, cara penerapan self care tadi di sini saya sudah nge-share sedikit, mungkin bisa saya share screen lagi gitu kan. Penerapan self care yang paling step by step-nya adalah dengan melakukan ini. Luangkan waktu yang cukup buat diri sendiri, lakukan apa yang kamu sukai, perhatikan diri kamu secara fisik dan spiritual. Sebenarnya apa yang kamu butuhkan dari fisik dan spiritual kamu, dan juga jiwa kamu, apa yang dibutuhkan. Kita tahu nih diri kita kayak gini, apa yang kita butuhkan. Katakan tidak ketika itu melebihi sesuatu, katakan tidak pada hal-hal di luar batas kemampuan kita. Jangan mengisolasi diri, meskipun berkaitan dengan tadi meluangkan waktu untuk diri sendiri, tapi kita juga butuh orang lain untuk meningkatkan self-care kita karena kita butuh dukungan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah ingat bahwa self-care adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Di situ. Tapi kalau misalnya mungkin ngerasa kurang banyak nih apa yang bisa dilakukan berkaitan sama self-care, di sini saya ada tips yang lebih banyak kalau misalnya mau. Ini saya share sedikit. Bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Oke, ini. Nah, maksudnya ada beberapa tips, mungkin bisa dilihat sendiri. Atau mau di-share ke chat, kalau emang mau. Gitu. Ini adalah gambaran sekilas ya, ada beberapa hal. Ini biar saya share aja, biar kalian bisa punya filenya. Oke. Kok salah? Semoga ini bermanfaat buat kalian. Gitu. Nah, ini saya kembalikan ke Rifki. Baik, terima kasih untuk Fatima jawabannya. Masih ada 11 menit lagi ya untuk sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari Ahmad. Izin bertanya, Kak, self-care itu mencintai diri sendiri. Nah, jadi menyendiri dengan melakukan hal positif, apakah termasuk self-care? Terima kasih, Kak. Self-care itu mencintai diri sendiri. Self-love ya, mencintai diri sendiri. Kalau misalnya self-care itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan diri kita. Jadi gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu self-care. Kalau misalnya mencintai diri sendiri itu self-love. Tadi kan udah sedikit dibahas soal perbedaan self-love sama self-care itu. Kita menyendiri dengan melakukan hal positif termasuk self-care. Bisa jadi termasuk self-care. Tapi bukan mengisolasi diri ya. Kita kan tadi dijelaskan juga meluangkan waktu untuk diri sendiri, melakukan apa yang kita sukai gitu kan. Nah, kita menyendiri terus melakukan sesuatu yang positif itu juga bentuk self-care. Misal kita butuh waktu untuk sendiri terus kita olahraga sendiri. Nah, kan kita self-care, kita memperbaiki fungsi tubuh kita, kita memperbaiki diri kita. Terus kita butuh waktu sendiri misal untuk meditasi. Nah, itu juga bentuk self-care. Jadi sebenarnya menyendiri dengan melakukan hal-hal positif itu salah satu bentuk self-care. Tapi jangan sampai mengisolasi diri dengan alasan aku mau self-care terus nggak mau berurusan sama orang lain. Nah, itu yang bukan self-care. Oke, apakah sampai di sini jelas untuk penanyanya? Saya kembalikan lagi ke Rifki. Baik, terima kasih untuk Fatima. Masih ada beberapa menit ya. Jadi ada lagi pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ajeng. Mau bertanya,
bagaimana jika aspek support para peran dukungan sosial tidak didapatkan? Apakah 3 aspek lain itu bisa tetap menunjang kesehatan mental kita? Karena terkadang kan dukungan sosial juga berdampak besar bagi kesehatan mental kita. Baik, sekian dari pertanyaan. Oke. Kalau misalnya di aspek support itu nggak didapatkan gitu ya. Oke, ya kita bisa memaksimalkan di 3 aspek yang lain gitu kan. Kalau kita nggak ada support, kita maksimalkan di aspek-aspek yang lain. Atau mungkin kita bisa juga kalau emang kita kadang kita tetap butuh support dari orang lain, mencari support itu kan nggak cuma di satu tempat, mungkin bisa ke teman, mungkin nggak bisa ke keluarga, mungkin bisa ke atasan, mungkin bisa ke dosen. Bahkan kita kalau misalnya benar-benar udah kayak mentok, tapi tetap ngerasa butuh support, kita bisa ke profesional. Nah, di situ profesional juga akan nge-support kita dengan cara-caranya kayak gitu. Jadi, maksimalkan di 3 hal yang lain itu, dan memang ketika memang ngerasa butuh support, carilah support system yang bisa mendukung. Itu alangkah lebih baik, tapi bukan kewajiban. Cuman jangan kayak apa ya, fokus, "Oke, saya nggak punya support system, nggak ada yang dukung saya." Udah mentok di situ. Padahal mungkin kadang kita ngerasa orang nggak ngedukung kita, nggak ada yang ngedukung kita, sebenarnya ada, cuman kitanya yang mungkin nggak sadar kayak gitu. Tapi jangan terlalu fokus ke situ. Fokus ke hal-hal yang bisa kita lakukan. Kayak gitu. Oke, kembali lagi ke Rifki. Baik Kak, terima kasih. Masih ada beberapa waktu lagi. Jadi saya akan menanyakan, baik pertanyaannya adalah dengan menerapkan sikap bodoh amat yang difilter termasuk self-care, karena terkadang dengan terlalu peduli pun selalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Kak. Baik Kak, mungkin sekian dari pertanyaan ini. Terima kasih. Oke. Bodoh amat. Nah, bisa termasuk dalam tadi ya, katakan tidak, itu kan juga salah satu bentuk dari bodoh amat gitu kan. Kadang kita mau dimanfaatin sama orang, kita kayak ya udahlah, enggak kok, aku ngerasa ini enggak perlu gitu kan. Ini di luar batas kemampuan saya, di luar kewajiban saya. Kita ngerasa kalau misalnya melakukan ini adalah hal yang mungkin nggak baik untuk kita. Nah, kita bisa ngomong enggak. Nah, itu kan juga termasuk salah satu bentuk bodoh amat kayak gitu. Cuman bodoh amatnya kita juga jangan terlalu ekstrim gitu ya, disesuaikan dengan keadaan dan situasi gitu. Mungkin ada hal-hal yang kita emang butuh bantuan kita gitu kan. Bukan berarti orang itu memanfaatkan kita, benar-benar memanfaatkan, tapi emang butuh bantuan. Ya mungkin kalau emang kita bisa dan kita mau untuk membantu, ya nggak apa-apa dibantu. Tapi kalau emang kita nggak bisa, kita merasa terbatas, terus merasa mungkin dengan melakukan hal ini akan menjadi hal yang negatif, ya katakan tidak, ya bodo amat tadi. Jadi bisa banget digunakan untuk menerapkan self-care kayak gitu. Oke, bisa kembali lagi ke Baik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya yaitu, jadi saat saya sedang down atau tidak baik-baik saja, saya lebih sering mengisolasi diri. Dan itu bukan hal yang dianjurkan untuk self-care. Tapi saya selalu merasa tidak enak jika harus curhat pada teman saya, Kak. Saya takut mengganggu, jadi saya lebih memilih untuk mengisolasi diri saat sedang down. Saya minta sarannya, Kak, apa yang bisa saya lakukan agar tidak mengisolasi diri, Kak? Baik, sekian, Kak. Terima kasih. Oke. Karena mengisolasi dirinya tadi karena nggak enak sama temen ya, istilahnya kayak gitu. Padahal mungkin temennya nggak apa-apa nih kalau misalnya kita mau cerita. Nah, lebih baik kita bercerita ke orang yang mungkin kita ngerasa nyaman. Ketika kamu ngerasa kamu akan membebani orang itu, berarti kamu belum 100% nyaman dengan orang itu, atau mungkin kamu belum kenal dengan orang itu. Jadi kayak nggak tahu nih kalau misalnya sebenarnya orang ini nggak apa-apa nih kalau kamu curhatin. Mungkin bahkan dia senang, tapi kamunya aja yang ngerasa berlebihan. Hal itu bisa kamu konfirmasi ke temen kamu, misal kalau misalnya aku mau curhat gini, kamu ngerasa terbebani nggak sih? Atau mungkin kamu bisa juga observasi ketika kamu cerita responnya dia kayak gimana. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya emang bener-bener kita pengen cerita, tapi respon dari orang sekitar tuh nggak mendukung,
bisa lagi nanti balik ke aspek kedua, aspek psikologis, di mana kita perlu mencari profesional. Kita bisa cerita ke sana sedalam mungkin, karena itu juga rahasia. Kalau misalnya emang nggak bisa cerita ke teman dan pengen cerita. Dan jangan isolasi itu, karena ketika kamu mengisolasi diri, akhirnya pikiran-pikiran negatif malah yang muncul, bukan solusi, bahkan bukan jadi self-care. Sedangkan self-care kan tujuannya untuk bikin kita sejahtera gitu kan. Dengan kita mengisolasi diri, akhirnya kita malah nggak sejahtera. Yang ada malah overthinking, masalahnya malah nggak selesai, malah cemas, terus malah mikirnya kemana-mana, kayak gitu. Nah, akhirnya kan malah nggak jadi self-care. Gitu. Bisa kembali lagi ke Ricky. Baik Kak, terima kasih untuk semua jawabannya dan terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah mau bertanya. Baik, untuk kakak-kakak, selanjutnya saya akan untuk pengumuman door prize. Jadi ada beberapa door prize yang akan berikan kepada kalian yang dari tadi untuk standby on kamera dan untuk pertanyaan terbaik juga. Nah, jadi untuk door prize pertama, mungkin untuk goodie bag akan saya berikan kepada yang selalu standby on kamera dulu ya. Untuk goodie bag pertama mungkin saya akan berikan kepada Ajeng Tisa Prasmesti. Baik, selanjutnya mungkin masih ada 5 voucher lagi. Nah, 5 voucher ini akan saya berikan kepada kalian yang menanya atau mungkin ada lagi deh yang snack rumah cinta saya berikan kepada kalian. Untuk voucher pertama mungkin buat kalian belum kebagian, kalian juga bisa konseling kok untuk menggunakan voucher ini. Jadi untuk voucher pertama mungkin saya berikan kepada Dorothy. Baik, Dorothy bisa ini on mic dulu. Ada orangnya nggak? Baik. Hadir. Untuk voucher yang kedua mungkin akan saya berikan kepada Rafa Putri. Baik, Rafa Putri, apakah ada orangnya? Hadir, Kak. Baik. Untuk selanjutnya voucher yang ketiga akan saya berikan kepada Rahmawati. Apakah Rahmawati ada orangnya? Hadir, Kak. Baik. Untuk snack yang rumah cinta mungkin akan saya berikan kepada siapa ya? Untuk snack rumah cinta mungkin bisa saya berikan kepada Lili Anissa. Lili bisa unmute dulu. Apakah ada orangnya? Halo. Apakah Lili ada orangnya? Hadir, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin untuk snack selanjutnya akan saya berikan kepada snack rumah cinta ya. Ini snack yang terakhir mungkin akan saya berikan kepada siapa ya? Mungkin akan saya berikan kepada Ana Mardukila. Ana ada orangnya? Halo. Ana, ada orangnya nggak ini? Nggak ada ya? Halo. Boleh diganti yang lain aja kalau kayak gitu. Baik. Untuk selanjutnya mungkin akan saya berikan kepada Gina Nabila. Gina Nabila, apakah ada orangnya? Halo. Hadir. Baik, terima kasih. Nah, ini untuk door prize yang terakhir, yang goodie bag. Mungkin yang goodie bag akan saya berikan kepada siapa ya? Mungkin yang goodie bag-nya akan saya berikan kepada random ya ini ya. Kepada Zalpadea. Mungkin Zalpadea ada orangnya? Bisa unmute dulu. Ada, hadir, Kak. Baik, terima kasih. Baik, masih ada voucher lagi ya? 2 lagi. Nah, 2 lagi vouchernya akan saya berikan random lagi ya. 2 voucher lagi akan saya berikan kepada Nita Hitayanti. Apakah ada orangnya? Halo? Nggak ada orangnya ya? Baik, mungkin untuk voucher yang keempat
akan saya berikan kepada Putri Ayu. Putri Ayu, apakah ada orangnya? Kalau Putri juga nggak ada ya? Wah, banyak banget ya yang masih belum on mic. Mungkin yang ketiga akan saya berikan kepada Arik Ramadan. Muhammad Arik Ramadan, apakah ada orangnya? Halo, nggak ada lagi ya? Nah, baiklah. Ternyata banyak yang nggak ada orangnya ya. Mungkin yang keempat akan saya berikan kepada Nadia Nabila. Nabila, mungkin ada orangnya. Halo Nadia. Halo. Oh, nggak ada orangnya juga ya? Oh, baik banget yang nggak ada orangnya ya. Baik, coba saya kasih kepada ini aja deh. Novianti. Novianti ada ya orangnya? Novianti? Ada. Baik. Ada Kak. Ini ada orangnya juga ya. Untuk yang kelima yang terakhir ya. Untuk door prize yang terakhir akan saya berikan kepada Febriana Noviani Putri. Apakah ada orangnya? Ada Kak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, buat kalian yang sudah mendapatkan hadiah, jangan lupa untuk mengirimkan alamat ya, dan nomor teleponnya nanti melalui WhatsApp saya saja, mungkin ada di grup. Kalian bisa menghubungi saya. Dan untuk selanjutnya masih ada beberapa waktu lagi untuk sesi foto bersama. Mungkin saya akan pandu untuk sesi foto bersama. Buat kalian, mohon untuk on kamera dulu dong. Mau di screenshot, mau di foto. Baik, untuk yang lain boleh on kamera dulu. Baik ya. 1, 2, 3. Nah, baik. Terima kasih untuk yang sudah mau on kamera dan mau menghadiri dalam webinar ini. Sekian dari saya, acara ini saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mengikuti acara webinar ini. Baik, acara saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.